Assalamualaikum, saya Denny. Kita tentunya tahu dan hafal Pancasila. Tapi seberapa sering kita mikirin proses di baliknya? Nah, kali ini saya mau ajak kita, teman-teman semua, menuju kilas balik di masa lampau. Lihat bagaimana Pancasila lahir, dan kenapa proses itu penting banget buat kita sebagai generasi muda saat ini. Cerita dimulai saat BPUPKI dibentuk Jepang pada 29 April 1945. Dalam sidang pertamanya, tokoh-tokoh hebat seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mereka tentang fondasi negara kita. Momen puncaknya adalah 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya yang mengenalkan konsep awal Pancasila. Tapi jangan kira prosesnya selesai di situ saja ya, karena perjalanannya masih panjang dan rumusan finalnya belum disepakati. Selanjutnya, untuk menjembatani perbedaan dalam sidang BPUPKI, maka dibentuklah Panitia 9. Mereka inilah yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Meski ada perdebatan alot soal isinya, yang luar biasa adalah para pendiri bangsa kita rela berbesar hati untuk menyesuaikan rumusan itu demi satu tujuan yang lebih besar, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Inilah bukti nyata, karena sejak awal Pancasila itu lahir dari dialog, dari semangat musyawarah dan toleransi yang tulus, bukan karena hasil paksaan. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu, sehari setelah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila dalam pembukaannya. Disitulah lahir dasar negara yang kita kenal hingga kini. Lalu apa pelajarannya buat kita sekarang? Sebenarnya jelas banget. Kalau dulu mereka bisa cari titik temu walau pandangannya sangat berseberangan tajam satu sama lain, kita juga mestinya bisa sebagai mahasiswa. Semangat persatuan itu harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kita dalam diskusi itu pasti ada perbedaan pendapat dalam diskusi. Kita harus menghargai berbagai pendapat yang ada. Kita cari solusinya bersama. Terus saat di komunitas, kita juga hargai berbagai keragaman. Dan terutama di dunia digital, jangan sampai perbedaan pandangan bikin kita saling membenci satu sama lain. Ingat, Pancasila itu bukan cuma dasar negara yang kita hafal saja, tapi Pancasila merupakan cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yuk kita rawat terus semangat persatuan ini. Saya Denny, terima kasih sudah nonton.